Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 346 Kekuatan Iblis Misterius. Gerbang 9 Naga tahu bahwa seseorang sedang mengincar mereka, jadi keamanannya bahkan lebih ketat. Zuoyu dapat melihat dua sesepuh Ascension Realm keluar untuk berpatroli dari waktu ke waktu di kejauhan. Zuoyu juga ingin menyebabkan sedikit kerugian pada gerbang 9 naga, tetapi dia tidak dapat menangani dua alam naik, tetapi dia tidak mau pergi seperti ini, dia berdiri di kejauhan, menunggu kesempatan. Akan sangat bagus jika aku bisa menyingkirkan satu Realm Ascension. Zuoyu bergumam, awalnya ada 9 tetua Realm Ascension di gerbang 9 naga, Liang Fei telah meninggal, dan sekarang hanya tersisa 8. Jika Momokyu ada di sini, Zuoyu akan berani mencobanya. Sekarang dia dapat melarikan diri dari para tetua ini kecuali kecepatannya, tetapi kekuatannya tidak sebaik mereka. Jika ya, itu akan menghabiskan banyak kekuatan dari roh kuali, dan roh kuali digunakan untuk melindungi Zuoyu di saat kritis, jadi Zuoyu tidak bisa membiarkan roh kuali mengambil tindakan. Ini, bukankah kamu memiliki spanduk iblis misterius? Ada iblis misterius di dalamnya. Kekuatan spiritualmu telah meningkat pesat sekarang. Meskipun kamu tidak dapat sepenuhnya mengendalikan iblis misterius, kamu masih memiliki kesempatan untuk menggunakan itu untuk bertarung melawan alam kenaikan. Untuk membunuh orang itu, premisnya adalah kamu bersedia menyerahkan iblis misterius itu. Kata Cao Dronling. Jika tidak dilakukan dengan baik, iblis misterius yang kuat akan hilang. Zuoyu tidak pernah mencoba mengendalikan iblis misterius itu. Sekarang dia telah mencapai peringkat surga, dia juga ingin mencobanya. Mana yang lebih kuat, Xuanmo atau Jiu Xuanhuo Corpse? Tanya Zuoyu. Tentu saja 9 mayat api mendalam sangat kuat, karena demon mendalam tidak memiliki banyak fungsi seperti 9 mayat api mendalam. Demon mendalam paling banyak adalah alat pertempuran, dan 9 mayat api mendalam dapat melakukan banyak hal yang demon mendalam tidak bisa melakukannya, kata Ding Ding Ling. Mayat 9 Xuanhuo dapat membakar, tetapi Xuanmo tidak bisa. Setelah Zuoyu memikirkannya, dia berencana untuk mencobanya. Premisnya adalah dia ingin menarik Ascendan. Senior Cauldron Spirit, apa kekuatan dari kedua Ascension Realm ini? Tanya Zuoyu. Tahap pertama dari Ascension Realm, yang merupakan tahap umur panjang, mereka semua telah mencapai tahap selanjutnya. Kata Cao Dronling. Apa? Kenapa ini baru tahap pertama? Zuoyu mengerutkan kening. Kamu pikir Ascension Realm begitu mudah untuk diterobos? Sulit bagi kedua orang tua ini untuk memasuki tahap kedua, jika tidak, mereka tidak akan dikirim untuk berpatroli, kata Cao Dronling. Memang sangat sulit untuk naik ke alam Ascension, jika tidak akan ada begitu sedikit orang yang telah mencapai puncak alam Ascension selama bertahun-tahun. Hanya ada beberapa Ascendan yang dibunuh oleh Zuoyu, dan dia tertawa terbahak-bahak memikirkannya, lagi pula, itu adalah sesuatu yang sangat dia banggakan. Kedua tetua alam kenaikan ini tidak berpatroli bersama, tetapi berpisah. Melalui induksi roh kuali, ketika mereka berjauhan, Zuoyu dengan sengaja mengeluarkan napas. Penatua dari Ascension Real merasakan aura yang sangat lemah, dan itu juga panas, dia langsung terbang, hanya melihat Zuoyu berdiri di astrolabe di pohon besar, dengan jejak api muncul dari tangannya. Anda dapat mengetahuinya dengan melihat bahwa Anda akan menggunakan kekuatan magis dari atribut api. Ketika Zuoyu melihat sesepuh ini terbang, dia diam-diam tertawa di dalam hatinya, dan kemudian mengutuk, bajingan tua, hancurkan perbuatan baikku. Sambil berbicara, astrolabe terbang keluar dari dahan dan dedaunan pohon besar yang lebat. Bagaimana mungkin sesepuh tidak marah ketika dia mendengar seseorang memarahinya? Dia adalah sesepuh yang agung dari alam kenaikan, dengan status tinggi, dia dimarahi oleh seorang anak kecil, dan dia juga musuh gerbang 9 naga. Orang-orang di bawah alam kenaikan mungkin takut pada Zuoyu, tapi dia adalah seorang penatua dari Ascension Realm, bagaimana dia bisa takut? Dia mengejarnya. Astrolabe Zuoyu tidak cepat atau lambat, memungkinkan sesepuh untuk mengikuti seseorang jauh di belakang. Yang membuat Zuoyu merasa tertekan adalah bahwa sesepuh akan melepaskan beberapa kekuatan gaib dari waktu ke waktu untuk menyerang Zuoyu dari jarak jauh, tetapi mereka semua adalah tertangkap oleh astrolabe tutup pelindung di atasnya diblokir, yang membuat Zuoyu menghabiskan banyak kekuatan mental.
Zuo Yu tahu bahwa dia harus bertindak cepat, kalau tidak dia akan menarik ascendant lain, dan rencananya akan sia-sia saat itu. Cakar naga emas melonjak turun dari langit, ini adalah kekuatan supernatural yang dilemparkan oleh sesepuh, dan itu menekan ke arah astrolabe. Pada saat ini, Zuo Yu dengan sengaja berpura-pura dipukul, dan jatuh dari langit, jatuh ke hutan lebat di bawah, tapi dia memegang bendera kecil di tangannya. Ini adalah Profound Demon Banner. Saya melihat bahwa dia menyusup ke dalam kekuatan mentalnya, melambaikan tangannya dengan keras, dan seorang pria jangkung dan kuat dengan otot yang tiba-tiba, kulit gelap, dan wajah ganas muncul di depan Zuo Yu. Ini adalah Xuanmo. Begitu Xuanmo keluar, Zuo Yu merasakan sakit di kepalanya, spanduk Xuanmo menyerap banyak kekuatan mentalnya, dan dia harus menggigit 2 pil untuk menambahnya. Tetua Real Ascension turun, dan Xuanmo meraung dengan liar begitu dia merasakan niat membunuh yang kuat dari tetua itu. Raungan besar itu seperti monster-monster itu, mengguncang bumi, dan dedaunan sedikit bergetar. Zuo Yu adalah yang paling dekat, dan gendang telinganya sepertinya pecah, dan masih ada sedikit rasa sakit di benaknya. Ada juga serangan psikis. Ketika tetua alam naik melihat hal seperti itu, dia langsung terkejut, dan dia juga melihat Zuo Yu terbaring di tanah. Melihat ini, dia tidak mengira itu adalah sesuatu yang dikendalikan oleh Zuo Yu, tetapi Zuo Yu kebetulan jatuh di sini, mengkhawatirkan monster itu. Penatua bereaksi sangat cepat. Pedang terbang emas menembus kepala Xuanmo seperti cahaya. Dia juga orang yang berpengetahuan. Meskipun dia tidak tahu bahwa itu adalah iblis misterius, dia tahu bahwa iblis misterius ini penuh dengan harta. Meskipun iblis misterius ini bertubuh besar, tetapi gerakannya sangat cepat, dia meraih pedang terbang dengan satu tangan dan meremasnya dengan erat di tangannya. Ledakan kecil itu mematahkan pedang terbang itu. Wajah tetua menjadi sangat jelek, dia tidak menyangka iblis misterius ini begitu kuat. Zuo Yu melihat kekuatan Xuanmo untuk pertama kalinya, dan dia juga terkejut. Setelah Xuanmo mematahkan pedang terbang dengan satu tangan, dia melihat tubuhnya sedikit berjongkok, dan dengan lompatan tiba-tiba, dia menembak keluar dari tanah seperti sebuah panah dan melompat ke udara, menampar telapak tangan, dan menampar kepala sesepuh. Ketika telapak tangan besar menampar kepala sesepuh, ada ledakan guntur, dan ada jejak udara hitam di tangan Xuanmo. Orang ini sangat kuat, aku tidak bisa mengendalikannya sekarang. Jantung Zuo Yu berdegup kencang, dia ditakuti oleh kekuatan iblis misterius, karena iblis misterius itu jinak seperti kucing di dalam spanduk iblis misterius, namun setelah dilepaskan olehnya secara paksa, ia menjadi seperti kuda gila yang melarikan diri. Zuo Yu sama sekali tidak bisa menjalin kontak dengannya. Entah itu kecepatan atau kekuatan, iblis misterius ini membuat penatua kewalahan. Telapak tangan iblis misterius itu sebesar telapak tangan seseorang, dan ketika ditembak, ia meledak dengan kekuatan yang aneh. Tubuh tetua itu membentur tanah dengan keras, menghancurkan tanah menjadi lubang. Xuanmo baru saja jatuh dari udara, dan saat kakinya menyentuh tanah, dia melompat ke tempat tetua itu berada. Tubuh besar itu berkedip di hutan seperti bayangan hitam, dan menghilang di depan mata Zuo Yu dalam sekejap mata. Zuo Yu buru-buru menggunakan kekuatan sihir bayangannya untuk mengejar, hal yang sangat kuat. Zuo Yu tidak bisa kehilangannya apapun yang terjadi. Ahem, aku benar-benar tidak menyangka iblis misterius ini memiliki kekuatan seperti itu setelah pelatihan khusus. Cauldron Spirit menjaga kekuatan iblis misterius itu dan sangat terkejut. Zuo Yu sedikit khawatir, tetapi lebih bersemangat. Selama dia bisa mengendalikan iblis misterius ini di masa depan, dia akan bisa mengendalikan keberadaan yang begitu kuat. Di tanah di kejauhan, ada semburan getaran dahsyat, seperti gempa dahsyat, monster dan burung di hutan berada jauh, dan gelombang raungan yang menakutkan dan menggetarkan jiwa menyebar bermil-mil jauhnya. Gerakan itu membuat Zuo Yu khawatir lagi. Zuo Yu akhirnya melihat apa yang dilakukan iblis misterius itu, dia berkelahi dengan yang lebih tua terluka parah. Satu tangan diratakan seperti saus daging, tetapi ada lubang di dadanya. Zuo Yu melihat sekilas yang misterius itu iblis adalah jari hitam tebal dengan kuku hitam tajam, tubuh sesepuh jelas ditusuk oleh iblis misterius. Para tetua alam Ascension, di depan iblis misterius yang ganas ini, hanya bisa membiarkan diri mereka disiksa dan dibunuh. Meskipun mereka kadang-kadang bisa melawan, itu membuat iblis misterius itu semakin marah.
Zuoyu melihat paku emas panjang di misterius dada iblis. Darah hijau mengalir dari tubuh Xuanmo, mata merah Xuanmo tampak terbakar dengan api, dan dia meraung, tubuhnya bergerak cepat, tangannya ditembak seperti kilat, dan pohon-pohon yang difoto, pohon tebal itu batangnya terlempar, mematahkan sejumlah besar pohon, dan yang lebih tua dipenuhi memar, menghindari serangan iblis misterius itu. Terdengar ledakan keras, dan telapak iblis misterius yang seperti bayangan menghantam kepala sesepuh itu lagi. Dia melihat bahwa sesepuh mematahkan pohon dan berbaring di tanah, memelototi iblis misterius itu. Dia tidak bisa membayangkan, seperti itu hal yang bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Ini adalah kekuatan daging. Bawa orang ini kembali dengan cepat, seseorang akan datang. Teriak Cao Dronling. Meskipun aku tidak bisa mengendalikan Xuanmo, aku harus mengambilnya kembali, jika tidak, hal yang baik akan hilang. Zuoyu berpikir dalam hatinya, memegang panji Xuanmo dengan erat, menyuntikkan kekuatan spiritual, dan mengikuti instruksi yang disampaikan oleh spanduk Xuanmo sebelumnya. Metodenya adalah melafalkan rumus-rumus itu. Kepala Zuoyu sakit, dan kekuatan spiritualnya sepertinya tersedot dalam sekejap, tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh, dan iblis misterius itu berubah menjadi cahaya hitam dan melintas ke panji iblis misteriusnya. Zuoyu berhasil mengambil kembali iblis misterius yang menakutkan itu, segera menggigit ramuan itu, memulihkan sedikit kekuatan mental, dan kemudian terbang menuju yang lebih tua. Penatua melihat Zuoyu, dengan ekspresi kebencian di wajahnya, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Zuoyu, dan Zuoyu melepaskan benda mengerikan itu. Zuoyu sengaja membujuknya ke sini. Zuoyu, tetua itu meraung, dan suara penuh kebencian menyebar ke seluruh hutan gunung, dan itu berlangsung lama. Setelah dia meraung, telapak tangan Zuoyu menembus perutnya, meraih pil emas dari Ascension Realm, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam Tongtian Cauldron, melepaskan astrolabe, dan menempatkan dirinya sekarang. Kekuatan mental yang pulih dikonsumsi, menyebabkan astrolabe bergerak ribuan kaki jauhnya. Dalam sekejap Zuoyu menggigit ramuan lain dan mendesak astrolabe untuk terbang menjauh. Tidak lama setelah Zuoyu pergi, dua lelaki tua muncul di pohon yang berlumuran darah, dan mereka mendengar suara Zuoyu yang lebih tua meraung tadi. Mereka tahu itu perbuatan Zuoyu. Zuoyu membunuh seorang penatua dari gerbang 9 naga mereka. Bab 347. Kemasyhuran menyebar jauh dan luas. Zuoyu yang terkenal memegang pil emas di tangannya, dia sangat bersemangat, dia mendapat pil emas kenaikan, yang jauh lebih baik daripada yang dia dapatkan sebelumnya. Dia membolak-balik cincin penyimpanan tetua, dan ada banyak hal baik di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah batu roh, dan kemudian ada beberapa bunga dan tumbuhan eksotis, pil obat, beberapa senjata ajaib, pedang terbang, dan beberapa kekuatan gaib. Zuoyu tidak menjauh dari gerbang 9 naga. Sekarang dia bisa pergi ke gerbang 9 naga dengan mengendarai astrolabe selama setengah hari. Setelah memikirkannya, dia pikir itu tidak cukup. Dia ingin melakukan sesuatu yang akan lebih melukai gerbang 9 naga. Yang terbaik adalah membuat gerbang 9 naga menderita pukulan berat dan kekuatannya mundur. Senior Cauldron Spirit, aku ingin menemukan pembuluh darah spiritual gerbang 9 naga, dan lihat apakah aku bisa melakukan sesuatu. Zuoyu menggosok dagunya, wajahnya penuh dengan kekejaman, tabu untuk menghancurkan pembuluh darah spiritual orang lain, dan pembuluh darah spiritual dapat tidak mudah dihancurkan, dan jika ditemukan, mereka akan diburu tanpa henti. Tapi Zuoyu tidak takut, kepala sekolah dari Sekte 9 Naga saat ini sedang mundur, dan bahkan jika para tetua itu bersatu, mereka dapat menangkapnya, kecuali kepala sekolah dari beberapa sekte dikirim untuk memblokir ruang besar untuk menangkapnya. Meskipun para tetua itu berada di alam kenaikan, mereka jauh lebih buruk daripada mereka yang selamat dari malapetaka. Bahkan jika mereka bersatu, sulit untuk menggunakan kekuatan untuk menyegel ruang. Zuoyu mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia berencana untuk mendapatkan nadi naga dari gerbang 9 naga. Anakmu benar-benar main-main, tapi tidak ada yang salah dengan itu, selama kamu berhati-hati, kamu masih bisa mendapatkan botol menelan laut, bukan? Gunakan benda itu untuk mendapatkannya, kata Cao Dronling. Zuoyu belum melihat seperti apa urat roh dari sekte besar ini, dan dia juga ingin melihatnya. Dia telah melihat catatan yang relevan dari sekte besar itu dari beberapa buku kuno. Pembatasan yang sangat kuat dilindungi. Jika Anda tidak memahami batasannya,
akan sangat berbahaya untuk memasuki tempat di mana nadi spiritual berada. Oleh karena itu, pembuluh darah spiritual sekte tersebut umumnya jarang disentuh orang, tetapi Zuo Yu berbeda. Dia memiliki kekuatan supernatural transformasi bayangan yang kuat, dan beberapa batasan kuat tidak dapat menghentikannya, seperti pembatasan kota sihir. Zuo Yu dapat masuk terlebih dahulu, dan dia aman dan sehat. Kota sihir sangat kuat, bahkan kepala sekolah itu harus menjauh. Sekarang Zuo Yu harus menunggu, dia harus menunggu jiwa iblis misterius itu bangun, dan pada saat yang sama, dia juga menunggu perilaku Jiu Longmen yang keterlaluan menyebar. Saat itu, Jiu Longmen pasti akan kesal dengan masalah ini. Zuo Yu datang ke puncak gunung terdekat, aura di sini tidak buruk, jadi sebuah kota dibangun di atasnya. Zuo Yu memasuki kota, dan melihat bahwa tidak ada yang membicarakan masalah gerbang 9 naga. Jadi dia tahu berita itu masih ada tidak menyebar. Lagi pula, Pak Tua Hei dan yang lainnya tidak secepat itu, jadi Zuo Yu harus menunggu sebentar. Keesokan harinya, sebuah berita yang menyenangkan orang-orang yang sangat membenci Jiu Longmen datang. Seorang tetua Jiu Longmen terbunuh dan tidak ada tubuh yang tersisa. Berita ini sangat menggembirakan bagi kebanyakan orang. Karena Sekte 9 Naga sangat kuat, murid-murid mereka melakukan beberapa hal yang marah dari waktu ke waktu. Misalnya, seorang murid Sekte 9 Naga di kota ini melihat banyak orang yang mendiskusikan masalah ini tertawa, dia langsung menembak, membunuh 2 dari mereka, dan melumpuhkan 1. Zuo Yu awalnya ingin menghentikannya, tetapi dia terlambat selangkah, dia tidak menyangka bahwa murid-murid dari Sekte 9 Naga akan menjadi semakin merajalela. Di jalan, banyak orang memandangi 2 mayat yang tergeletak di genangan darah dari kejauhan, dan di samping mayat itu berdiri seorang pria berjubah naga emas. Pria ini memegang pedang panjang emas, memegangi mayat itu, yang membuat banyak orang sangat marah. Tetapi mereka tidak berani berbicara, karena mereka semua takut dibalas oleh gerbang 9 naga. Belum lagi kekuatan mereka tidak sekuat pria ini. Zuo Yu melihat pria ini sangat tampan dan terlihat lembut, tetapi dia bisa melakukan hal seperti itu, yang membuatnya harus mendefinisikan ulang Jiu Longmen. Jiu Longmen bukanlah sekte keabadian, tetapi sekte jahat yang menyamar sebagai sekte keabadian. Murid-muridnya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di bawah perlindungan sekte ini. Adik ini. Zuo Yu berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dia telah mengubah penampilannya sekarang, dia memiliki penampilan yang sangat biasa, dan dia juga mengenakan pakaian lusuh. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu membunuhnya? Mereka masih ingin memperlakukan mayat mereka seperti ini? Ketika murid 9 naga melihat seseorang yang berani berjalan, dia langsung merasa tidak nyaman. Berbicara buruk tentang gerbang Kowon. Karena seorang penatua meninggal di gerbang 9 naga kita, tetapi kedua bajingan ini tertawa dan membicarakannya. Pria itu berkata dengan kejam. Zuo Yu tertawa, dan tertawa keras, yang membuat murid 9 naga sangat marah. Tepat ketika dia hendak menusuk dengan pedangnya, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah, dan si ramping tenggorokannya diremas dengan kuat oleh preman yang kuat, dan api panas menembus tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Penatua dari gerbang 9 naga meninggal, sejujurnya, saya juga sangat bahagia. Saya pikir di dunia kultivasi ini, Anda Sekte 9 Naga adalah satu-satunya yang tidak bahagia. Jika semua alam kenaikan Sekte 9 Naga mati, kamu bajingan tidak akan bisa memamerkan kekuatanmu, menindas yang lemah dan mendominasi, kan? Kamu takut? Takut kehilangan status agungmu saat ini, bukan? Zuo Yu mencibir. Para penonton di kejauhan setuju dengan tindakan Zuo Yu di dalam hati mereka, dan pada saat yang sama diam-diam mengagumi keberanian Zuo Yu untuk memperlakukan murid 9 naga seperti ini. 9 naga sekte kami adalah sekte yang dilindungi oleh naga ilahi. Itu adalah sekte terbesar di dunia. Jika Anda menyinggung sekte 9 naga, Anda akan mati. Begitu kata, kematian, selesai. Ada satu klik, dan Zuo Yu mencubitnya dengan kuat murid sekte 9 naga tenggorokannya dipotong. Awalnya, semua orang berpikir bahwa orang di depan mereka akan memberi pelajaran kepada murid-murid gerbang 9 naga, dan kemudian melarikan diri, tetapi tanpa diduga, Zuo Yu benar-benar membunuh murid-murid gerbang 9 naga. Tempat ini sangat dekat dengan gerbang 9 naga. Jiu Longmen adalah faksi jahat.
Zuoyu melemparkan sesuatu ke udara, dan tiba-tiba seberkas cahaya meledak, dan sebuah gambar muncul di udara. Itulah adegan di mana 10 murid Sekte Sembilan Naga yang diikuti Zuoyu dari Sekte Sembilan Naga pergi ke lembah untuk melakukan pembantaian. Sekte Pedang Iblis di antara Sekte Iblis harus sangat jelas bagi semua orang. Sekte itu awalnya adalah Sekte Keabadian, tetapi untuk menumbuhkan niat pedang, mereka semua pergi ke jalur ekstrim, sehingga mereka dapat dengan mudah mengembangkan niat pedang. Menjadi pembudidaya pedang yang kuat. Oleh karena itu, orang-orang di Sekte Pedang Iblis telah menjadi sekelompok orang yang berperang dan suka berperang, semuanya dengan aura pembunuh yang kejam. Tapi ini telah memberi mereka kekuatan besar, tetapi semua orang tahu bahwa metode semacam ini akan memiliki dampak negatif yang sangat besar pada keadaan pikiran seseorang, dan mudah bagi orang untuk menjadi gila dan meledak sampai mati. Semua orang mengangguk, meskipun Sekte Pedang Sihir mengambil jalan pintas, tetapi itu sangat berisiko. Zuoyu melanjutkan, pedang pembudidaya dapat memberikan kekuatan besar kepada orang-orang. Jadi Jiulongmen juga mengambil jalan ini, tetapi jalan yang mereka ambil ini lebih kejam dan tidak berhati nurani daripada Sekte Pedang Iblis, dan mereka berspesialisasi dalam menangkap beberapa manusia yang tidak dapat berlatih. Datang ke pembantaian sederhana semacam ini dapat membuat mereka berhasil dalam kultivasi dengan cepat. Tetapi mantra naga Yin Kingsin dari gerbang 9 naga dapat menghilangkan efek negatifnya, jadi pemandangan yang baru saja Anda lihat hanyalah untuk meningkatkan kekuatan. 9 naga telah melakukan hal yang sangat tidak masuk akal. 9 naga tidak memenuhi syarat untuk menjadi sekte keabadian, dia adalah sekte jahat. Nada marah Zuoyu menginfeksi banyak orang, gambar tadi tidak bisa itu palsu, begitu banyak orang yang mempercayainya. Bukan hanya sekte 9 naga, itu sama dengan sekte lain, mereka hanya menggertak kami para pembudidaya biasa, dan memperbudak beberapa manusia. Seseorang tiba-tiba berteriak. Pria ini setengah baya, dengan kulit gelap dan kasar, dia telah terkena sinar matahari sepanjang tahun, dan dia sangat menderita. Ketika dia masih muda, dia ditangkap oleh sekte-sekte itu dan membantu mereka menambang beberapa sumber daya. Nanti, karena keberuntungannya, dia baru saja memasuki jalan kultivasi dan menyingkirkan nasib diperbudak, jadi dia sangat marah dengan apa yang dilakukan sekte-sekte itu. Banyak biksu di dunia monastik ini pernah diperbudak. Beberapa hari kemudian, gambar itu terukir di tangan banyak orang di kota ini, dan begitu saja, Zuoyu membiarkan mereka menyebarkan masalah ini. Dia telah bersembunyi di kota ini, menanyakan tentang berita terbaru. Meskipun Sekte 9 Naga melakukan hal yang tidak berperasaan, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Zuoyu hanya memberi tekanan lebih pada Sekte 9 Naga, dan membiarkan sekte lain saya juga tahu perbuatan jahatnya. Pada akhirnya, satu-satunya yang berani melakukan perang salib melawan gerbang 9 naga adalah para kultivator biasa dari Demon Dao. Tentu saja, perlu waktu untuk mempersiapkannya. Gerbang 9 naga adalah orang yang pemarah, tidak hanya Jianxiu muda yang berkultivasi begitu keras mati tanpa seluruh tubuh, tetapi dia juga kehilangan 3 peringkat surgawi dan 1 tetua alam kenaikan. Saat ini, dia juga mendapat gelar terhormat dari sekte jahat nomor 1 di dunia. Dalam pandangan Jiulongmen, Ascendant adalah orang yang paling penting. Bahkan puluhan peringkat Jindan dan 3 peringkat surgawi tidak dapat memutuskan Ascendant, dan Liang Fei tidak tahu kemana dia pergi. Dalam pandangan mereka, ada sedikit harapan untuk Liang Fei untuk hidup. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dia alami selama bertahun-tahun. Bahkan dalam pertempuran melawan Dao Iblis, dia hanya kehilangan 1 alam Ascendant. Meskipun banyak orang meninggal di alam Tongsuan, mereka tidak sebaik emas yang terlatih itu biksu inti. Selain itu, ada urat batu roh itu. Kehidupan dan kematian seorang penggarap pedang surgawi di sana juga tidak diketahui. Di dunia monastisisme, ada banyak orang yang sangat membenci Jiulongmen, tetapi tidak banyak orang yang berani melakukan hal-hal ini, dan mereka tidak memiliki kemampuan, kerugian besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Anggota tingkat tinggi gerbang 9 naga berkumpul bersama untuk membahas tindakan balasan, karena kepala sekolah berada di pintu tertutup, dan mereka tidak dapat mengganggunya sekarang, yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Yang paling membuat Jiulongmen marah adalah bahwa mereka adalah sekte ortodoks yang diwarisi oleh Shenlong, tetapi mereka disebut sekte jahat nomor 1 di dunia oleh komunitas biara. Bab 348 Ide memukul Venaro.
Gagasan mengenai pembuluh darah spiritual adalah sekte jahat nomor satu di dunia. Bahkan sekte iblis darah yang telah menghilang dengan cara ajaib tidak layak untuk gelar ini. Namun, sekte nomor satu asli dalam keabadian cara ditekan karena beberapa kekejaman judul seperti itu membuat semua orang di Sembilan Naga sangat marah. Faksi jahat bahkan lebih menjijikkan daripada faksi iblis. Sekte setan hanya mengambil jalur kultivasi yang berbeda, ada yang ekstrim, dan mereka terlalu berperang. Mereka cenderung menjadi gila saat berlatih, jadi mereka disebut demikian. Orang yang baik jauh lebih baik, setidaknya mereka bisa hidup harmonis dengan mereka orang biasa di dunia monastik sekarang. Skandal Gerbang Sembilan Naga terungkap, dan lebih banyak orang pergi ke alam iblis, bahkan beberapa orang yang awalnya mempraktikkan keabadian pergi ke sana secara terorganisir, sambil melindungi beberapa orang biasa. Sekte lain semua marah dengan sekte Sembilan Naga, karena sekte itu secara bertahap dibenci oleh orang-orang karena pengaruh sekte Sembilan Naga. Ada krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekte abadi. Inilah yang diam-diam mereka khawatirkan. Ini membuat sekte-sekte itu harus menaikkan gaji mereka untuk mempertahankan para murid yang tidak pergi. Rencana awal Zuoyu untuk pergi ke Istana Yueru telah ditunda. Dia ingin menonton pertunjukan bagus Gerbang Sembilan Naga di sini. Segera setelah jiwa iblis misterius itu bangun, dia akan segera pergi ke Gerbang Sembilan Naga untuk menemukan nadi spiritual dari 9 gerbang naga. Jika dia melakukan beberapa trik, dia pasti tidak akan berhati lembut. Mereka sendiri paling tahu rasa sakit Gerbang Sembilan Naga. Mereka masih tidak mengakuinya, tetapi mengatakan bahwa beberapa murid mereka di bawah Gerbang Sembilan Naga bertindak sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena murid-murid itu telah meninggal, tidak ada bukti kematian, tetapi siapa di dunia kultivasi yang mempercayainya? Mereka tidak berani berbicara, jika tidak mereka akan menghadapi bencana setiap kali mereka berbicara tentang Gerbang Sembilan Naga. Mereka berhati-hati seperti pencuri, karena takut didengar oleh murid Gerbang Sembilan Naga. Beberapa bahkan khawatir mereka akan terdengar tertawa dan mendiskusikan Gerbang Sembilan Naga ketika mereka sedang tidur dan bermimpi, jadi mereka membungkus mulut mereka dengan kain. Segera setelah insiden itu terjadi, Gunung Iblis mengirimkan beberapa ahli alam Tongsuan yang pandai bersembunyi, dan memasuki dunia kultivasi untuk diam-diam membunuh murid-murid Sekte Sembilan Naga yang aktif di luar. Jadi Sekte Sembilan Naga memanggil semua murid kembali ke kali ini. Selama ini, ribuan murid meninggal. Masalah ini diungkapkan oleh Zuoyu, dan berita ini juga tersebar di antara orang banyak orang yang diam-diam mengagumi Zuoyu, dan pada saat yang sama mengira hanya Zuoyu yang berani melakukan ini. Tentu saja, fakta bahwa Zuoyu membunuh sesepuh Ascension Realm dirahasiakan, jika tidak Sekte Sembilan Naga akan diejek oleh lebih banyak orang, tetapi orang-orang di sekte tersebut dapat menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Zuoyu. Zuoyu menunggu selama sebulan, tetapi jiwa iblis misterius itu masih tidur. Gerbang Sembilan Naga telah diam, inilah yang diharapkan Zuoyu sebelumnya. Meskipun begitu, tetapi Zuoyu dapat menebak bahwa Gerbang Sembilan Naga sekarang berantakan, terutama para murid itu, karena banyak murid yang keluar tidak bisa. Kembalilah, dan masih ada beberapa peringkat jin dan di antara mereka. Karena kejadian ini, Jiu Longmen dibenci oleh orang-orang di dunia kultivasi, dan wajar jika mereka dibunuh secara diam-diam. Zuoyu memberitahu Liu Shuixin dan Tian Xihan tentang perkembangan masalah ini. Belakangan ini, Zuoyu tidak punya waktu untuk bercumbu dengan Liu Shuixin. Dia menggunakan Lingyan untuk mencari murid-murid Sekte Sembilan Naga setiap hari, dan segera ketika dia menemukan mereka, dia akan segera membunuh mereka. Di Mutiara Qiankun, jiwa iblis misterius itu tiba-tiba bergerak, Zuoyu segera mengeluarkannya, menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan memeriksa jiwa iblis misterius di dalamnya, hanya untuk melihat bahwa hanya ada jiwa iblis misterius yang berperilaku baik dan pendiam di dalamnya. Dan jiwa iblis misterius itu tidak ada di sana. Orang baik, itu bisa menjadi sangat transparan, dan metode penyembunyiannya sangat kuat, sepertinya itu telah berevolusi. Zuoyu mengagumi, jika dia tidak memegang spanduk iblis misterius, dia mungkin tidak akan merasakan iblis misterius di dalamnya jiwa. Iblis misterius sudah sangat kuat, dan jiwa mereka tentu saja lebih kuat. Chaudron tertawa, dan dia juga diam-diam terkejut bahwa jiwa iblis misterius akan menjadi sangat kuat setelah evolusi. Hanya ada 9 jiwa iblis misterius, dan Zuoyu sangat menyayanginya, dan jarang melepaskan semuanya sekaligus.
Pada saat ini, dia melepaskan dua jiwa iblis misterius. Yang mengejutkan, kecepatan jiwa iblis misterius ini menjadi lebih cepat. Ya, kecepatannya sama dengan astrolabe, tetapi tidak dapat diteleportasi. Jiwa iblis mistik dapat mendengar suaranya, dan dapat segera dikirim ke Zuoyu, yang membuat Zuoyu berpikir bahwa dia juga dapat mengirim pesan melalui jiwa iblis mistik. Lebih baik merahasiakan hal ini. Jangan biarkan orang lain tahu, Cao Dronling berpikir sejenak dan berkata. Zuoyu mendengarkan Cao Dron Spirit. Sejak jiwa iblis misterius terbangun, dia juga meninggalkan kota, dan menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen untuk menyelinap ke dalam tanah. Jiwa iblis misterius terbang di udara, melihat ke bawah, dan gambar itu adalah ditransmisikan ke pikiran Zuoyu. Zuoyu dapat dengan jelas melihat hal-hal di tanah bahkan jika dia berada di bawah tanah. Untuk mencegah Jui mengendarai astrolabe untuk menyelinap ke dekat gerbang 9 naga. Banyak orang dikirim untuk berpatroli di langit di atas pegunungan 9 naga. Di antara mereka ada 3 tetua yang berpatroli siang dan malam hingga kepala sekolah 9 naga gerbang keluar dan membuka pintu. Mereka dapat yakin dengan formasi penjaga gunung terkuat di Jiulongmen. Terakhir kali, sebuah gunung naga di gerbang 9 naga ditembak jatuh oleh Sui Rowi dengan busur peri. Tetapi gerbang 9 naga dengan cepat mendapatkannya kembali, dan barisan perlindungan gunung juga banyak diperkuat, tetapi itu membutuhkan kepala gerbang 9 naga untuk keluar baru setelah itu bisa dihidupkan. Hao yang juga tidak pernah membayangkan bahwa banyak hal akan terjadi selama retretnya. Zuoyu bahkan berani menyelinap ke arahnya di gerbang 9 naga. Setelah dia meninggalkan retret, dia pasti akan sangat marah. Zuoyu juga mendeteksi bahwa udara dijaga ketat, jadi dia pergi ke bawah tanah. Tidak ada yang menyangka Zuoyu benar-benar akan kembali, tapi kali ini bukan untuk membunuh murid gerbang 9 naga, tetapi untuk menyerang roh. Pembuluh darah. Vena spiritual adalah fondasi sekte. Jika vena spiritual dihancurkan dan yang baik tidak ditemukan sebelumnya, seluruh sekte akan mandek. Itu sebabnya istana Yueru sangat sulit sebelumnya. Zuoyu menyelam ke dalam tanah, menyelam sangat dalam, dan semakin dia turun, auranya semakin kuat. Dia melepaskan jiwa iblis misterius di depan, membiarkan jiwa iblis misterius berjalan di depan, karena kecepatan jiwa iblis misterius lebih rendah dari tanah itu tidak terhalang, dan kecepatannya secepat astrolabe. Ada area hitam pekat di bawah tanah, jadi gambar yang dikirim kembali oleh Suan Mohun juga hitam pekat. Zuoyu sekarang juga menyelam di sepanjang tempat auranya kaya. Setelah beberapa saat, Suan Mohun melihat seberkas cahaya. Zuoyu segera menghentikan Suan Mohun, dan di tanah tempat Suan Mohun berada, ada banyak kabut yang memancarkan cahaya putih. Sekilas Zuoyu tahu itu adalah aura yang terkondensasi menjadi kabut sangat kaya. Ini menunjukkan bahwa nadi roh tidak jauh. Tempat urat roh ini berada sangat dalam. Zuoyu bergumam, dan dengan cepat miring ke bawah dan menyelinap ke bawah. Jangan gerakan jiwa iblis misterius itu, lebih baik menunggu sampai kamu tiba di sana, lalu periksa dengan cermat untuk melihat pengekangan dan perlindungan seperti apa yang dilindungi oleh urat roh itu. Kata Cao Dronling. Jiwa Suanmo tidak bergerak, dan tetap berada di tempat yang penuh dengan cahaya putih dan kabut pada saat ini. Zuoyu terkejut menemukan bahwa jiwa Suanmo dapat menyerap energi spiritual. Di masa lalu, jiwa iblis misterius hanya bisa melahap beberapa jiwa. Zuoyu memberitahu Dingling tentang hal itu. Bagus. Jiwa iblis misterius sudah mulai memiliki spiritualitas. Cao Dronling tertawa. Jika Suan Mohun memiliki spiritualitas, Zuoyu tidak perlu memantau beberapa hal melalui Suan Mohun sepanjang waktu, tetapi dapat langsung menyerahkannya kepada Suan Mohun untuk menemukannya, dan kemudian memberitahunya ketika dia menemukannya. Jika Anda memiliki spiritualitas, Anda dapat membiarkan dua jiwa iblis misterius menempel pada tubuh iblis misterius dan melahap jiwa lemah di tubuh iblis misterius. Dengan cara ini, Anda tidak memerlukan terlalu banyak kekuatan mental untuk mengendalikan iblis misterius. Kata Ding Dingling. Zuoyu diam-diam bersemangat, dia memutuskan untuk membiarkan iblis misterius itu berendam di danau peri sepanjang hari. Energi peri jauh lebih baik daripada energi spiritual. Setengah jam kemudian, Zuoyu datang ke tempat jiwa iblis misterius itu berada. Energi spiritual di sini semuanya dalam bentuk kabut, yang menunjukkan kualitas pembuluh darah spiritual sangat bagus.
Dia menggali ruang kecil di sini, dan kemudian mengeluarkan botol yang menelan laut. Botol yang menelan laut inilah yang membuat semua energi spiritual di dunia prajurit menghilang, dan Zuoyu masih tidak tahu siapa pemiliknya. Dia berencana pergi ke istana Yueru untuk bertanya pada Suirowi, karena botol yang menelan laut ini itu adalah artefak peri. Botol penyetelan laut telah melahap aura pembuluh darah roh dunia prajurit hari itu, sehingga energi roh dari pembuluh darah roh tidak dapat terpancar. Ini hanya disebabkan oleh botol penyetelan laut yang tidak terkendali. Keras, dan hanya dalam waktu singkat, aura di tanah sekitarnya ditelan oleh botol yang menelan laut. Senior Cauldron Spirit, bagaimana saya harus menggunakan cairan yang dibentuk oleh energi spiritual yang terkondensasi? Zuoyu bertanya, sejak dia mendapatkan botol yang menelan laut, dia tidak pernah menggunakan air yang dibentuk oleh energi spiritual yang terkondensasi di dalamnya. Namanya sirup spirit, dan manfaatnya banyak. Dibandingkan dengan air peri, 1 tetes sirup spirit setara dengan 10 tetes air peri. Tentu saja, jika itu sirup peri, pasti lebih baik, tapi butuh banyak energi peri untuk mengembun. Kata Ding Ding Ling. Kamu bisa menyirami bunga dengan jus spiritual itu, atau membuat alkimia untukku, atau memberikan beberapa wanita itu seperti air peri, kata Cauldron Ling. Zuoyu adalah satu-satunya orang yang dapat menggunakan benda berharga ini seperti ini. Dia memiliki danau air peri yang besar. Meskipun dia mengkonsumsi banyak setiap hari, dia masih belum melihat adanya pengurangan. Zuoyu menyingkirkan botol yang menelan laut, dan perlahan menyelinap, Cauldron Spirit melepaskan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi pembatasan pembuluh darah roh. Setengah jam berlalu, Cauldron Spirit menghentikan Zuoyu, dan meskipun Zuoyu belum tiba namun tempat di mana urat roh berada, tetapi dia seperti lautan kabut putih. Ini adalah energi roh yang telah berubah menjadi kabut. Anda harus tahu bahwa energi roh di langit dan bumi tidak terlihat, tetapi di bawah tanah ini, semua aura ini berubah menjadi kabut, atau bahkan terkondensasi menjadi cair. Melalui Suan Mohun di tanah, Zuoyu secara kasar memperkirakan di mana dia berada, yang berada di bawah keempat dan kelima dari 9 pegunungan naga mengeluh, karena bahkan mereka tidak tahu bahwa ada beberapa ahli pedang yang dilatih di Jiulongmen. Dalam pandangan mereka, para pembudidaya pedang itu mendapat manfaat, tetapi mereka yang tidak mendapat manfaat akan menderita, dan mereka tidak dapat meninggalkan sekte, jika tidak mereka akan dibunuh oleh orang lain. Tetapi mereka tidak tahu bahwa selama para pembudidaya pedang itu adalah peringkat Jindan, mereka semua telah mati, dan sekarang hanya tersisa beberapa peringkat Tianren. Mengenai murid luar, Sekte 9 Naga tidak terlalu ketat. Sekte 9 Naga terutama melarang murid dalam untuk keluar, karena murid dalam adalah yang paling potensial, dan mereka semua akan memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Real mendalam di masa depan. Pembatasan 50 kaki di depan Anda. Anda dapat melewati pembatasan ini dengan menggunakan kekuatan supranatural transformasi bayangan, dan kemudian Anda dapat melihat pembuluh darah spiritual. Kata Cauldron Ling. Hati Zuoyu diam-diam bersemangat, dia menggunakan kekuatan transformasi bayangannya, dan dengan cepat melayang, dan segera dia melihat tirai cahaya keemasan, dan banyak kabut putih keluar dari tirai cahaya ini. Zuoyu mengulurkan tangannya untuk menyentuh tirai cahaya emas, dan menemukan bahwa tangannya dapat dengan mudah melewatinya tanpa diserang, dan tidak ada reaksi lain. Jadi dia menyingkirkan jiwa iblis misterius di tanah, dan menembus ke dalam tirai emas. Tirai cahaya di tirai cahaya. Bab 349-9 Vena Roh Naga. Setelah Vena Roh 9 Naga memasuki tirai cahaya emas, mata Zuoyu dipenuhi dengan emas, dan tiba-tiba dia menyentuh dinding emas. Dia pergi jauh ke dalam dinding dengan satu tangan, dan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya terkuras sangat cepat. Dapat dilihat bahwa ini ada beberapa batasan kuat di dinding. Zuoyu melihat ke kedua sisi, dan menemukan bahwa tembok itu sangat panjang sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Kamu bisa melihat urat roh melalui itu? Kata Cauldron Ling. Ketika Zuoyu memasuki tembok, lebih dari setengah kekuatannya tiba-tiba menghilang. Untuk melewati tembok ini, dia membutuhkan banyak kekuatan untuk mendukungnya. Kekuatan transformasi bayangan Zuoyu meningkat dengan kekuatannya, dan sekarang dia dapat melakukan transformasi bayangan selama 3 jam. Meskipun dia bisa kehilangan banyak tenaga, dia mampu membelinya sekarang.
Tidak butuh waktu lama baginya untuk melewati tembok itu, dan dia tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Dia melihat nadi spiritual, yang seperti sungai besar, tergeletak rapat di tanah, tampak seperti sungai putih selebar ribuan kaki. Zuoyu menarik napas dalam-dalam, pembuluh darah roh ini jauh lebih besar daripada yang ada di dunia prajurit. Dia melihat sekeliling, itu seperti lorong bawah tanah yang besar, ada sekilas di kedua sisi pembuluh darah. Dinding emas, juga bagian atas urat roh, dibangun dengan hati-hati oleh seseorang. Ini adalah proyek yang sangat besar. Seperti yang diharapkan dari nadi roh yang dipilih oleh keturunan Shenlong, itu berubah menjadi bubur roh. Cao Dronling berseru. Zuoyu sedang berjalan di lorong di sebelah Lingmai, dia ingin melihat akhirnya, tetapi dihentikan oleh Cao Dron Spirit. Jangan buang waktu, lakukan dengan cepat. Tidak ada yang menarik untuk sampai akhir. Dia meringkuk bibirnya, mengeluarkan botol yang menelan laut, dan kemudian melompat ke nadi spiritual yang memadatkan banyak esensi spiritual. Mungkin dari zaman kuno hingga sekarang, dialah satu-satunya yang berani bermain seperti ini. Esensi spiritual itu tampak telah menemukan sebuah wadah, dan dia terjun ke dalamnya dengan putus asa. Tubuhnya menembus pori-pori tubuhnya, dan kemudian masuk ke dalam dantiannya melalui tendon besar dan kecil yang tidak terhalang itu, dan akhirnya tersedot oleh manik-manik roh. Apa yang ada di dalam Lingzu adalah kekuatan bulu. Lingzu memiliki semacam kekuatan melawan langit, yaitu dapat mengubah kekuatan yang masuk ke dalamnya, dan dapat membuat energi tersebut berevolusi. Jika itu adalah energi dengan roh jahat, Lingzu dapat mengeluarkan ki jahat itu, membuat energinya sangat murni. Di dalam Zuoyu Lingzu juga terdapat dunia kecil, yang menyimpan berbagai energi berbeda, dan energi ini perlahan berkembang di bawah pengaruh kekuatan bulu Lingzu. Jika bukan karena Zuoyu memiliki manik roh di tubuhnya, dia pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Perasaan seperti ini sangat baik. Zuoyu menyaksikan cairan psikis dengan gila-gilaan mengalir ke dalam botol yang menelan laut, dan aura di sekelilingnya yang ingin mengembun menjadi kabut mengalir dari segala arah dan memasuki botol yang menelan laut. Roh Kuali Senior, bisakah cairan roh ini dicampur dengan air peri? Zuoyu tiba-tiba bertanya. Hei, tentu saja. Saat sirup roh dan air peri digabungkan, energi peri akan lebih kuat. Cao Dronling tertawa. Zuoyu membuka celah antara mutiara Qiankun dan ruang luar, memungkinkan cairan spiritual mengalir ke danau peri di dalam mutiara Qiankun. Cairan spiritual itu seperti air terjun, mengalir turun dari danau peri, mengaduk semburan ombak putih, dan suara benturan yang keras mengejutkan makhluk-makhluk di mutiara Qiankun. Liu Shuixin dan Tian Zihan segera datang ke tepi danau, melihat pemandangan yang luar biasa ini. Dalam satu adegan, mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, dan sekilas mereka dapat mengetahui bahwa ini adalah cairan yang dipadatkan oleh aura. Mulut Mokui melebar ketika dia melihatnya, dan dia tidak dapat berbicara. Cairan ini jauh lebih baik daripada air peri, dan saat ini mengalir dengan gila-gilaan, dan sepertinya danau peri tidak dapat menahannya. Zuoyu, dari mana kamu mendapatkannya? Tian Zihan adalah orang pertama yang pulih, dan dia bertanya dengan heran. Hei, nadi spiritual. Tawa hangat Zuoyu mengenang di Qiankun Pel. Vena roh. Dari pulp spiritual ini, itu adalah vena spiritual yang sangat besar dan berkualitas tinggi. Zuoyu dapat menemukannya. Kalian semua pergi berlatih. Tidak ada keributan. Zuoyu tersenyum, dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat sungai besar di mutiara Qiankun, membuat cairan bercampur dengan air peri menjadi sungai besar. Berkelok-kelok di mutiara Qiankun di dalam, banyak sungai dibuat pada saat yang sama, mengalir di depan rumah Liu Shuixin, ladang obat yang luas, dan pegunungan yang dihuni oleh Lingyan. Dia juga menciptakan air terjun yang mengalir dari gunung yang tinggi, dan kemudian mengalir ke danau, dan mengulangi siklus ini sekali. Mutiara Qiankun dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya dan banyak pemandangan indah dalam pandangan Liu Shuixin. Negeri dongeng tidak lebih dari ini. Botol penelan laut menyedot jus roh paling banyak, dan tidak ada tanda-tanda peningkatan botol penelan laut. Dapat dilihat bahwa botol penelan laut ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menelan laut. Zuoyu terus menyeringai. Di antara gerbang 9 naga, banyak orang merasa tiba-tiba, energi spiritual berangsur-angsur melemah, dan setelah beberapa saat,
Energi spiritual menjadi sangat tipis setelah 2 jam, energi spiritual hampir sama dengan yang di luar. Para tetua gerbang 9 naga semuanya tampak ketakutan, karena mereka tahu ada yang salah dengan pembuluh darah spiritual, dan mereka tidak tahu banyak tentang pembuluh darah spiritual. Hanya kepala sekolah yang memenuhi syarat untuk mengetahui tentang pembuluh darah spiritual. Tapi Hao yang sekarang mundur, dan para tetua Jiulongmen seperti semut di atas panci. Semua murid gerbang 9 naga semakin panik, karena aura habis, yang mewakili vitalitas sekte, dan apa yang terjadi baru-baru ini membuat mereka merasa bahwa gerbang 9 naga akan segera mati. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa ada orang yang menyeringai di nadi spiritual di bawah kaki mereka. Zuo Yu memperhatikan wajah para murid Jiulongmen melalui Suan Mohun, dan senang membicarakannya. Nak, cepat dan berhenti, bajingan Hao yang sedang mundur, jika dia membangunkannya, dia akan mendapat masalah. Cao Dronling berteriak dengan tergesa-gesa. Zuo Yu memikirkannya, lalu menutup-tutup botol yang menelan laut, melompat dari nadi spiritual, dan membuka beberapa danau di Mutiara Qiankun, sehingga dia bisa menampung lebih banyak esensi spiritual ini. Aura berangsur-angsur pulih, yang membuat para tetua menghela nafas lega, seperti yang dilakukan para murid 9 naga. Tidak butuh waktu lama untuk aura menjadi lebih kuat lagi, dan mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, aura menjadi sangat aktif, dan akan lebih kuat dari sebelumnya. Biarkan mereka bersenang-senang dulu, lalu aku akan menerimanya. Zuo Yu tertawa. Air peri dan cairan spiritual di Mutiara Qiankun mengalir melalui sirkulasi sungai dan bergabung menjadi satu. Karena kualitas energi abadi lebih tinggi daripada energi spiritual, energi abadi menelan banyak energi spiritual, dan awalnya energi abadi tipis di Mutiara Qiankun secara bertahap menjadi lebih kaya. Tidak berbeda dengan surga kecil di atas platform kenaikan, yang membuat Tian Xihan sangat bersemangat, dan dia sekarang lebih percaya diri untuk mencapai alam kenaikan. Dengan cara ini, Zuo Yu akan berhenti untuk jangka waktu tertentu setiap kali dia menyerap bubur roh dari pembuluh darah roh, sehingga dunia luar tidak akan menyadari melemahnya energi roh. Tetapi beberapa tetua masih dapat memperhatikan bahwa energi roh tiba-tiba menjadi lebih kurus, dan tiba-tiba menjadi lebih kaya lagi. Tampaknya intensitasnya jauh lebih kuat daripada gerbang 9 naga mereka selama ribuan tahun. Mereka tidak tahu apakah itu hal yang menyenangkan atau buruk, tetapi mereka tahu bahwa ada sesuatu salah dengan urat roh. 10 hari berlalu dalam sekejap mata, dan lebih banyak tanah dibuka di dalam Mutiara Qiankun, yang semuanya digunakan untuk menampung bubur spiritual pada saat ini. Area air di depan Mutiara Qiankun lebih besar dari luas daratan dalam beberapa hari pertama. Liu Shuixin dan Tian Xihan sangat terkejut, tapi kemudian mereka semua mati rasa. Pulpa roh di bawah urat roh ini telah berkurang banyak. Zuo Yu dapat melihat bahwa keseluruhan Jiang telah turun, tetapi ada sedikit lagi di botol laut yang menelan. Zuo Yu tidak tahu bahwa bubur spiritual yang dia serap dari nadi spiritual ini dapat mempertahankan sekte selama ribuan tahun. Pada hari ini, setelah menunggu beberapa saat, Zuo Yu melompat ke nadi spiritual lagi, melepaskan botol yang menelan laut dan menelan cairan spiritual. Pada saat ini, dia melihat cahaya keemasan muncul di sungai putih ini. Zuo Yu mengerutkan kening, karena dia berpikir bahwa cahaya keemasan ini mungkin berfungsi sebagai pengingat bahwa esensi spiritual dari urat roh ini telah berkurang sampai batas tertentu. Zuo Yu tidak peduli, dia terus menelan esensi spiritual dengan botol yang menelan laut. Tidak ada lagi ruang untuk Mutiara Qiankun, dan Zuo Yu berhenti mengisi Mutiara Qiankun 2 hari yang lalu. Menelan botol laut? Siapa kamu? Kamu berani mencuri bubur spiritual dari pembuluh darah spiritual gerbang 9 naga. Mati! Teriakan marah datang, membuat seluruh tubuh Zuo Yu bergetar, dan dia melemparkan kekuatan magis transformasi bayangan dalam sekejap. Instan, lalu singkirkan botol yang menelan laut. Saat dia baru saja menyingkirkan botol yang menelan laut, tubuhnya diserang oleh energi yang sangat panas. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan supranatural transformasi bayangan, dia menderita beberapa luka. Dia terbang keluar dan melompat ke dalam cairan spiritual. Ketika dia datang keluar dari cairan spiritual, dia melihat hantu emas. Itu adalah pria tampan berusia 25 atau 6 tahun, dengan alis pedang dan mata bintang, rambut hitam panjang tergerai di bahunya, wajahnya yang tampan penuh amarah, dan aura seorang raja memancar, yang membuat Zuo Yu merasa sangat takut. Dalam hatinya, siapa kamu?
Vena roh ini terbentuk secara alami, mengapa kamu mengatakan itu dari 9 naga? Zuoyu mengerahkan keberaniannya dan mencibir. Aku membangun gerbang 9 naga. Kamu pikir aku ini siapa? Aku memasang benang emas ini sehingga ketika aura gerbang 9 naga tipis di masa depan, sinar pikiranku yang tertinggal di sini akan muncul dan membimbing para murid dari gerbang 9 naga untuk menemukan yang baru. Aku tidak menyangka itu buatan manusia. Kamu menyerahkan bubur roh, atau aku akan membunuhmu. Kata suara penuh keagungan. Pria tampan di depannya sebenarnya adalah patriark gerbang 9 naga, 9 naga yang asli. Zuoyu diam-diam terkejut, tetapi dia tidak akan pernah menyerahkannya. Dia berpikir bahwa seseorang yang bisa mengajar Hao Yang dan para tetua itu pasti bukan orang baik. Mengapa Anda memberikannya kepada Anda? Mungkinkah Anda membangun sekte di atas urat spiritual ini dan mengatakan bahwa urat spiritual yang terbentuk secara alami ini adalah milik Anda? Saya memiliki kemampuan untuk datang ke sini dan mengambil hal-hal yang terbentuk secara alami. Apa yang salah? Zuoyu mundur beberapa langkah. Jangan takut, itu hanya gumpalan dari sisa-sisanya, bunuh saja dia. Kata Dingling, fakta bahwa Dingling dapat mengucapkan kata-kata seperti itu berarti dia dapat menangani sisa-sisa Jiulong yang asli. Bagaimana melakukannya? Zuoyu bertanya. Hei, 9 naga Cisain. Chaudron tertawa keras, trik ini paling efektif melawan hal semacam ini. Ada juga senyum di wajah Zuoyu. Dia menarik napas sedikit dan membuka mulutnya untuk melolong dengan liar. Suara 9 naga bergetar bergema di lorong bawah tanah, membentuk gelombang gema. Efek serangannya bahkan lebih kuat, yang membuat wajah hantu cahaya keemasan Jiulong Shenren sangat jelek. Sisa-sisanya akan dibunuh oleh mantra yang dia buat. Aku, Long Aotian, tidak akan pernah mengitarimu, kamu tunggu. Suara terputus-putus datang, dan hantu emas itu berangsur-angsur menghilang. Long Aotian? Nama ini sangat mendominasi. Zuoyu cemberut dan berkata, melompat ke bawah nadi roh, dan terus mengisi bubur roh. Di Gunung Naga di gerbang 9 naga, Hao yang membuka matanya dengan ganas, wajahnya penuh amarah, karena tadi, dia menerima pesan dari surga di benaknya, itu adalah orang asli dari 9 naga, Long Aotian, dari Zuoyu. Raungan marah Hao yang tiba-tiba meledak, mengguncang pegunungan 9 naga hingga sedikit bergetar. Lapisan demi lapisan suara kebencian bergema di seluruh dunia, bahkan kota-kota terdekat samar-samar bisa mendengar suara ini. Semua murid dari Sekte 9 Naga terkejut dan gembira pada saat yang sama, karena kepala sekolah mereka telah lulus ujian, mereka menduga bahwa Hao yang pasti tahu apa yang telah dilakukan Zuoyu pada Sekte 9 Naga, itulah mengapa dia marah. Bab 350 Patriark turun ke bumi. Zuoyu berada jauh di dalam tanah. Mendengarkan raungan Hao Yang, jiwa iblis misterius di atasnya bahkan dapat mendengar dengan jelas. Suara yang sangat familiar. Kenapa dia memanggilku? Meskipun Zuoyu mengatakan ini, jantungnya berdebar kencang. Tentu saja dia tahu itu adalah raungan Hao Yang, guru kepala 9 naga. Hao Yang, yang telah mengasingkan diri selama beberapa tahun, Zuoyu telah melarikan diri dari bawah hidungnya beberapa kali sebelumnya, yang membuatnya kehilangan muka. Dia adalah musuh yang kuat dan mematikan di dunia biara. Bodoh, jangan buru-buru, apakah kamu sekarat? Chaudron Ling berteriak dengan tergesa-gesa. Zuoyu menyingkirkan botol yang menelan laut, terbang keluar dari pembuluh darah roh, dan melewati dinding emas. Dia menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan sepanjang jalan. Dia tidak menyangka bahwa Hao Yang, yang sedang mundur, akan keluar saat ini. Sebelumnya, dia sangat yakin bahwa Hao Yang mundur, dan sulit untuk menunjukkan wajahnya untuk sementara waktu. Jika tidak, setelah skandal terjadi di gerbang 9 naga, dia tidak akan mengabaikannya jika para murid dibunuh. Seharusnya Long Aotian mengiriminya pesan melalui teknik rahasia. Tampaknya Patriark gerbang 9 naga sangat marah padamu. Kata Dingling, nadanya sedikit bermartabat, jika dia dikejar oleh itu Hao Yang lagi hari ini. Jika tidak, maka Zuoyu mungkin menghadapi bencana lain. Long Aotian tidak pernah menyangka bahwa 9 naga yang Qi Zain ciptakan sendiri akan digunakan oleh orang lain untuk sisa-sisanya di dunia monastik. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Terlebih lagi, urat spiritual gerbang 9 naganya dihancurkan oleh orang-orang, dan sejumlah besar cairan spiritual hilang, yang memperpendek umur urat spiritual ini selama 5 atau 6.000 tahun.
Inilah yang paling membuatnya marah. Long Aotian ini mengejar Peri Bingxin, yang merupakan tiruan dari Sui Roui, dan ketika kamu menyelamatkan pandai besi hitam sebelumnya, Sui Roui pernah berkata bahwa Long Aotian mempercayakannya untuk menjaga gerbang 9 naga. Sepertinya naga Aotian tahu bahwa Sui Roui di Istana Yueru adalah klon Bingxin, dan ada yang salah dengan Sui Roui pada saat itu, tetapi dia tidak memberitahu Sui Roui bahwa dia dan Peri Bingxin terlihat sangat mirip. Sepertinya Long Aotian bukan apa pria yang baik, kata Ding Ling. Mengenai masalah ini, Zuo Yu baru sekarang ingat bahwa Long Aotian telah mengejar Peri Bingxin, tetapi dia gagal. Tetapi Long Aotian juga mengetahui tiruan dari Istana Yueru yang bermasalah. Orang ini, tidak bisakah dia melakukan kesalahan dengan Sui Roui? Kata Zuo Yu dengan gatal. Dalam benaknya, Sui Roui seperti peri. Kekagumannya pada Sui Roui tidak kalah dengan Dong Yun. Zuo Yu, yang masih di bawah tanah, menemukan dengan mendapatkan jiwa iblis misterius di gerbang 9 naga bahwa salah satu dari 9 gunung naga tiba-tiba menembakkan cahaya keemasan ke langit, dan melihat langit di langit seperti permukaan air yang tenang seperti riak. Seseorang yang diselimuti cahaya keemasan keluar dari tengah gelombang air. Melihat orang ini melalui Suan Mohun, Zuo Yu segera menelan ludahnya. Orang itu adalah pendiri gerbang 9 naga. Long Aotian benar-benar turun. Dan itu sangat cepat. Zuo Yu dan Ding Ling tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Untungnya, itu hanya avatar Long Aotian. Jika duanya turun, itu akan sangat merepotkan. Karena semakin kuat orang itu turun dari surga, dia harus menanggung banyak tekanan saat melewati penghalang ruang. Itu akan membuat orang sangat malu, dan itu akan menghabiskan banyak kekuatan fisik, dan jika serius, Anda akan terluka. Tetapi selama Anda tidak melampaui alam Ascension, tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkannya turun. Kata Cao Dronling. Sekarang Zuo Yu merasa lega, tetapi ekspresinya masih berat. Avatar yang turun setidaknya berada di puncak alam kenaikan, dan jika dia bergabung dengan Hao Yang, situasinya masih akan sangat berbahaya. Zuo Yu, sebaiknya kamu tidak bergerak. Kekuatan mentalnya sedang mencarimu sekarang. Kata Ding Ling, dia masih sangat percaya diri menyembunyikan aura Zuo Yu. Pendiri gerbang 9 naga turun dari langit, membuat semua murid 9 naga berlutut dan sujud. Pada saat ini, mereka memiliki lebih banyak harapan untuk sekte mereka. Semua pengaruh negatif tentang 9 naga sebelumnya telah menghilang dalam pikiran mereka, dan berita ini, dan sebarkan dengan cepat. Saya telah bertemu guru. 8 orang di gerbang 9 naga membungkuk kepada pemuda tampan yang duduk di kursi naga di lobi. Long Aotian awalnya memiliki 10 murid, Hao yang adalah kepala sekolah, dan 9 lainnya adalah penatua dibandingkan dengan sekte lain. Ini adalah kekuatan yang sangat bagus, kecuali tentu saja Istana Yueru dan Kematian Langit. Melihat hanya ada 8 orang, Long Aotian yang duduk di atas mengerutkan kening, di mana Fei Bo dan Asyong. Kedua orang Ascension Realm ini semuanya dibunuh oleh Zuo Yu. Melihat Long Aotian bertanya tentang hal ini, Hao yang segera melihat ke-7 orang lainnya, karena dia telah mengasingkan diri dan sama sekali tidak tahu tentang kematian Liang Fei dan sesepuh itu. Dibunuh oleh seorang anak bernama Zuo Yu. Keberadaan adik laki-laki saya tidak diketahui, tetapi pasti Zuo Yu yang melakukannya. Setelah mendengar kalimat ini, Long Aotian segera mengeluarkan paksaan, membuat semua orang di bawah terengah-engah, bahkan Hao yang diliputi keringat dingin, hanya dia yang tahu bahwa ini hanyalah avatar Long Aotian itu saja. Bahkan avatarnya lebih kuat darinya, wajah Hao yang penuh dengan rasa malu. Long Aotian menutup matanya, dadanya sedikit naik, jelas menahan amarah yang besar. Seseorang berani membunuh kedua muridnya. Tuan, masalah pembuluh darah spiritual. Long Aotian menyingkirkan tekanan yang dilepaskan, melambaikan tangannya dan berkata, anak itu telah pergi dari sana, dan aku tidak dapat menemukan jejaknya. Beritahu aku masalah ini tentang Zuo Yu. Dia berani menggerakkan pembuluh darah spiritualnya. Dan dia bahkan membunuh muridku. Apa latar belakangnya? Dia telah mengetahui nama Zuo Yu ketika dia berkomunikasi dengan Hao yang di alam surga sebelumnya. Mereka bergegas memberitahu Long Aotian tentang Zuo Yu. Ketika dia mengetahui bahwa Sui Roui telah membantu Zuo Yu berulang kali, ekspresi wajahnya menjadi semakin dingin. Prestasi besar Zuo Yu selama sepotong kain, Long Aotian juga harus diam-diam mengagumi Zuo Yu. Dia telah melakukan banyak hal di usia muda,
Hal-hal ini berada di luar jangkauan kemampuannya ya, ini membuatnya lebih bertekad untuk menyingkirkan Zuoyu. Mayat naga iblis harus dihancurkan. Long Aotian berkata dengan suara dingin, dia memiliki darah naga, dan dia sangat membenci naga iblis. Tuan, bagaimana dengan budak naga itu? Budak naga itu sekuat beberapa sekte besar kita. Jika mereka marah, seluruh dunia biara akan dijungkir balikan oleh mereka. Terlebih lagi, sekarang iblis dan seni bela diri telah muncul, sekte iblis kekuatan pembudidaya longgar juga sangat kuat, dan ada Istana Yueru, mereka membantu Zuoyu. Kata seorang lelaki tua berjanggut panjang. Istana Yueru. Istana Yueru, Suirowi. Kenapa kamu melawanku? Kuharap kamu tidak membantu Zuoyu lagi kali ini. Long Aotian bergumam dengan ekspresi rumit. Dia mungkin tidak tahu sejauh mana hubungan antara Zuoyu dan Suirowi telah berkembang. Meskipun Suirowi tidak menunjukkannya, dia memiliki perasaan terhadap Zuoyu. Klon Suirowi. Hao yang bertanya dengan suara rendah dengan wajah bingung. Suirowi adalah tiruan Bingxin, kamu tahu itu sekarang. Dia adalah wanita yang sangat kuat. Long Aotian menarik napas dalam-dalam dan berkata. Meskipun dia berada di alam surga, hampir tidak ada tentang Suirowi yang disegel di alam surga. Semua informasi yang relevan tentang Suirowi telah diblokir. Long Aotian masih seorang pemuda di alam surga. Tentu saja dia tidak tahu tentang Suirowi. Dia adalah patriark suku Sui. Suirowi disegel di pegunungan 9 naga sejak lama. Meskipun Long Aotian tahu tentang tempat terlarang itu, dia tidak pernah memasukinya, karena ketika dia mendekatinya, dia merasakan aura yang sangat menakutkan di dalam. Setelah dia naik ke surga untuk lebih dari 10.000 tahun, dia masih belum bisa melupakan betapa kuatnya aura itu, dan sekarang dia masih takut dengan aura itu. Suirowi adalah avatar Bingxin. Murid-murid Long Aotian terkejut, mereka semua tahu kekuatan Bingxin, jauh lebih kuat dari tuan mereka, dan avatar itu juga lebih kuat dari Hao Yang. Zuoyu masih tidak bergerak di bawah tanah, dan Cauldron Ling tidak akan membiarkannya bergerak, karena jika dia bergerak, dia akan mengeluarkan suara, dan Cauldron Ling takut Long Aotian akan menyadarinya. Minta bantuan Suirowi. Tubuh aslinya tidak jauh dari sini. Anda mengirim jiwa iblis misterius ke sini, mengirim pesan ke tubuh aslinya, dan membiarkan tiruannya datang. Ini satu-satunya cara sekarang. Cauldron Ling dikatakan. Pergi untuk melihat Dewa Suirowi. Zuoyu diam-diam bahagia di dalam hatinya, tetapi kemungkinan besar dia akan kehilangan jiwa iblis misterius. Tetapi dia tidak khawatir sama sekali, ini tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga bertemu dengannya. Dewa sayang. Zuoyu melepaskan jiwa iblis misterius. Pergerakan jiwa iblis misterius tidak ditemukan oleh Long Aotian. Bagaimanapun, itu adalah jiwa iblis misterius yang berevolusi, dan metode penyembunyiannya sangat hebat. Jiwa tidak pernah ditemukan. Long Aotian itu sepertinya tahu bahwa Zuoyu belum pergi, jadi dia menyapu tanah di bawah dengan kekuatan mentalnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Pada saat ini, dia dan Hao yang datang ke nadi spiritual. Melihat bahwa bubur spiritual di pembuluh darah spiritual telah berkurang begitu banyak, Hao yang mau tidak mau mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia mengambilnya dengan botol yang menelan laut. Kata Long Aotian dengan kebencian. Menelan botol laut? Itu adalah hal yang menipiskan aura pembuluh darah spiritual dunia saat itu. Bukankah benda itu milik yang abadi? Pantas saja dunia prajurit akan pulih sekarang. Ternyata Zuoyu yang membuat itu. Kata Hao yang dengan kejam. Long Aotian melepaskan kekuatan mentalnya yang kuat lagi, dan mencari-cari, tetapi tidak menemukan apapun. Jiwa iblis misterius yang dilepaskan oleh Zuoyu datang ke tempat di mana Suirowi disegel. Melihat cairan api misterius di sekitarnya, Zuoyu tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman, karena Suirowi telah tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Zuoyu tidak melihat binatang surgawi penjaga di sini. Jiwa iblis misterius terbang menuju gua tertinggi. Memasuki gua, Zuoyu melihat seorang wanita berbaju putih berjongkok di ranjang batu dekat dinding. Meraba ada coretan di ranjang batu. Melihat wajah anggun dan cantik penuh kesepian itu, hati Zuoyu diam-diam berdenyut. Meskipun ada klon di luar, bagaimanapun juga itu bukan dia.
Suiroi menyenandungkan lagu kecil saat ini, dan tiba-tiba mengerutkan kening, dia sepertinya merasakan sesuatu mendekatinya. Saudari Sui, saya Suoyu. Zuoyu mengirim pesan melalui Suan Mohun, meminta Suanmo untuk mengirimkan pesannya ke pikiran Suiroi. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.